Untung saja sikap bos tadi tidak berlanjut. Setelah aku berhenti batuk karena tersedak, aku mengucapkan terima kasih sambil mencoba memberinya isyarat dengan tatapan mata agar dia berhenti melakukan tindakan bodoh. Dan sepertinya itu berhasil. Bos kembali bersikap normal dengan berbincang dengan temannya, mengacuhkan kami. Namun seperti yang sudah kuduga, Shanti, Dika, dan Pak Edi tidak akan melepaskanku begitu saja. Mereka kini berdiri di hadapanku dengan mata menyelidik. Sejak kapan? Shanti yang pertama bertanya yang mendapat anggukan dari Dika dan Pak Edi. Apanya yang sejak kapan? Aku masih berusaha terlihat tenang. Kak Kirana sama Mas Bos, jawab Shanti dengan penasaran. Sejak kapan apanya sih? Sudah deh, nah, mending kamu terus terang saja sama kita, kamu punya hubungan kan sama bos? Kita bakal jaga rahasia kok, ucap Dika yang mendapat anggukan semangat dari Siska dan Pak Edi. Ya, hubungan atasan bawahan, jawabku yang tentu saja tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Nah, ini Pak Benua loh, nah, Pak Benua. Seru Pak Edi tak sabar. Dari mulai dia tugas di sini, dia belum pernah sekalipun makan di kantin. Kan tadi dia mau lihatin kantin kita sama temannya. Terus, dia bukain botol minum, nepuk-nepuk punggung kakak. Kak Kirana, mau? Seru Shanti heboh sendiri sambil tersenyum lebar, dan mengoyang-goyangkan tubuhnya seperti cacing kepanasan. Ya, mungkin karena kebetulan dia duduk di sampingku jadi bos hanya menolongku saja. Mereka terdiam beberapa saat sambil menatapku. Mungkin kalau bos duduk di samping kamu, San, terus kamu tersedak, dia juga bakal melakukan hal yang sama. Mata Shanti menerawang membayangkan hal itu membuatnya tersenyum lebar. Iya ya, Kak. Iya, San, jawabku dengan semangat. Pak Bos kan baik. Shanti mengangguk setuju. Sedangkan Pak Edi dan Dika masih menatapku dengan sedikit curiga. Tapi kenapa dia bisa tahu kalau kamu makannya cepat? Ya ampun, Dika berhentilah bermain detektif-detektifaan untuk saat ini. Karena, aku berpikir beberapa saat sebelum akhirnya mengingat sesuatu. Kami kan pernah ke Aceh bareng waktu itu seminggu, ingat kan yang waktu aku didapuk jadi penerjemah? Mereka terdiam sebelum akhirnya menangguk membuatku sedikit bernapas lega. Jadi mungkin selama di Aceh dia melihat kalau aku makan pasti cepat, soalnya tidak nyaman banget kalau harus makan sama bos. Mereka semua mengangguk. Akhirnya. Iya, benar tadi itu kayak uji nyali bukan istirahat, ucap Dika yang mendapat anggukan dari Pak Edi. Sama, makanya saya tidak pernah mau ikut acara makan-makan sama direksi, berasa rapat bukannya makan. Pak Edi bergedik ngeri, membuatku mengangguk-angguk semangat mendukung opininya. Nah, semua merasakan kan bagaimana tidak nyamannya kalau makan sama bos, dan bayangkan ini seminggu. Seminggu. Pak Edi dan Dika bergidik membayangkannya, berbeda dengan Shanti. Kalau aku senang kok makan sama Mas Bos, cakep banget. Seru Shanti sambil mukul-mukul lenganku manja membuatku meringis. Ih. Pak Edi dan Dika kembali bergidik sambil berjalan pergi. Dengan cepat aku menyusul mereka meninggalkan Shanti dengan khayalannya. Selamat, hari ini aku selamat dari rasa curiga rekan-rekan sekantorku, tapi kalau besok Caraka seperti itu lagi, aku tak tahu harus mencari alasan apa lagi. Aku harus membicarakan ini dengannya. Hahaha, berhentilah cemberut seperti itu. Caraka tertawa dengan bahagianya ketika sepulang kerja aku meminta waktu bertemu dengannya di rooftop untuk membicarakan apa yang terjadi setelah makan siang. Tapi kan akhirnya semua tidak ada yang curiga. Iya, tapi aku harap tidak ada lagi lain kali, kalau sampai terjadi lagi, aku tak tahu alasan apa yang harus aku pakai. Jujur saja, bilang kita pacaran. Aku mengangkat alis sebelum akhirnya tertawa sambil menggeleng. Kamu lupa kalau titah dari raja belum turun? Dan selama masih belum jelas, aku tak ingin dengan percaya diri mengatakan kalau kita memiliki hubungan. Kenapa tidak percaya diri? Perlahan dia berjalan mendekat kemudian menggenggam kedua tanganku. Jangan tanya bagaimana jantungku saat ini, yang pasti aku bahkan hampir lupa bernapas ketika melihatnya menatapku dengan lembut. Apa aku terlalu memalukan hingga kamu tak percaya diri tentang hubungan kita? Aku menganga mendengar ucapannya, apa dia salah minum obat? Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Ada juga aku yang seharusnya merasa insecure dengannya, kenapa dia malah yang seperti itu? Bukan seperti itu. Aku benar-benar merasa tak enak hati melihat wajah memelasnya.
Bagaimana mungkin aku malu mengakuimu sebagai kekasihku, yang ada juga aku yang merasa insecure. Jadi kamu tidak merasa malu denganku? Ya, tidaklah. Siapa coba yang malu punya kekasihmu seperti kamu, yang menjadi the most eligible bachelor in this year? Bujangan paling memenuhi syarat tahun ini. Akhirnya aku bisa melihat senyumnya terbit menghiasi wajah tampannya. Dia memang sangat luar biasa, bagaimana mungkin aku malu mengakuinya sebagai pacarku? Hihihi, pacar. Aku jadi malu, hihihi. Kalau begitu, kita beritahu semua orang kalau kita adalah sepasang kekasih. Aku hampir saja mengangguk setuju ketika melihatnya berbicara dengan wajah berbinar bahagia, tapi... Hei, hahaha. Aku tertawa ketika menyadari kebodohanku. Kamu pikir aku akan terjebak dengan aktingmu itu? Oh, ayolah, nah. Hahaha. Cekak, aku pikir, aku bisa mengelabuimu. Hahaha, hampir, bos, tapi aku terlalu pintar. Bukan pintar, tapi kamu terlalu realistis. Hahaha, benar. Aku menggelengkan kepala mengingat aku hampir saja mengikuti kemauannya dengan mengikuti ucapannya yang seolah menghipnotis. Tapi aku cepat menyadari, orang senarsis dan sepercaya diri dia, tidak mungkin akan merasa insecure dengan orang lain. Bukankah kita ini seperti anak kecil yang backstreet karena dilarang pacaran oleh orang tua kita? Yang jelas bukan orang tuaku yang melarang pacaran. Cekak. Aku hanya tersenyum melihat Caraka yang berdecak sambil menghela napas. Tidak ada salahnya hubungan ini hanya menjadi milik kita berdua, menjadi cerita kita berdua, bukankah itu akan lebih menyenangkan? Hanya kita berdua yang tahu tentang perjalanan cerita kita, tidak ada orang lain yang tahu, just the two of us. Hanya kita berdua. Caraka menatapku beberapa saat sebelum akhirnya dia tersenyum. But I wish, I can tell the world, you remain, and I'm your. Aku berharap, aku bisa mengatakan kepada dunia bahwa kamu adalah milikku, dan aku milikmu. Aku terdiam menatapnya yang menatapku dengan mata teduh dengan senyuman yang aku yakin kalau setengah karyawan hotel ini melihatnya, mereka akan berteriak kegirangan seperti mendapatkan jackpot. Tidak, itu tidak berlaku unutku, ingat, aku sudah disuntik imun terhadap pesona para pangeran, ya, walaupun sudah imunku menyerah kepada pesona pangeran yang satu ini, terbukti dengan perasaan aneh. Tapi menyenangkan yang kurasa di dalam dada ketika mendengarnya mengatakan hal itu. Hahaha, tidak akan mempan padaku. Aku tertawa berusaha menyembunyikan warna merah di pipi. Cekak, kenapa imunmu sangat kuat? Dia bertanya dengan putus asa. Hahaha. Aku kembali tertawa melihatnya putus asa, tapi hanya sebentar sebelum dia kembali menatapku lembut. Baiklah, ucapnya sambil merapikan rambutku yang tertiup angin, dan itu semakin memacu debaran jantungku. Aku akan merahasiakan tentang hubungan kita sampai masalah perjodohanku benar-benar selesai. Aku tersenyum dengan jantung masih berdegup menggila karena dia terus saja mengelus rambutku dengan jarak yang cukup dekat. Just the two of us? Hanya kita berdua? Tanyanya membuatku mengangguk sambil menelan ludahku yang terasa serat. Yes, just the two of us. Ya, hanya kita berdua. Tapi hanya di kantor, ucapnya dengan mata menatapku serius. Aku akan merahasiakan hubungan kita hanya di kantor, tapi kalau di luar, aku tak ingin kita menyangkalnya. Aku terdiam beberapa saat, berpikir, semenjak aku mengakui perasaanku padanya, ini sudah menjadi keputusanku untuk mengikuti kata hatiku, jadi kenapa tidak? Bukankah aku terlanjur nyebur dan basah? Jadi kenapa tidak sekalian saja berenang dan bermain air, daripada sudah terlanjur nyebur, tapi hanya bergeming karena takut tenggelam. Bukankah akan sangat rugi ketika sudah nyebur, tapi hanya diam dan hanya menunggu tenggelam atau menunggu pelampung datang? Aku akan mengikuti perkataan Mamah, aku tak ingin menyesal, jadi lebih baik aku bersenang-senang kalaupun nanti tenggelam setidaknya aku tak akan menyesal karena pernah merasakan bahagia. Dengan yakin aku mengangguk menjawab pertanyaannya membuatnya tersenyum lebar dan dengan sangat cepat dia memelukku erat. Aku terdiam terkejut dengan pelukannya yang tiba-tiba, sebelum akhirnya aku tersenyum kemudian balas memeluknya. Aku tak tahu sampai mana hubunganku dengannya, apa akan sampai garis akhir atau akan terhenti di tengah jalan, aku tak tahu. Tapi aku tak ingin menyesal, aku akan menggunakan waktu yang kami miliki dengan sebaik-baiknya, sebelum tautan jari kami dipaksa merenggang, sebelum pelukan kami dipaksa menjauh, sebelum rasa yang kami miliki dipaksa untuk padam.
Kak Kirana, pacarnya pegawai coffee shop ya? Atau jangan-jangan yang punyanya? Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaan Shanti. Enak banget, setiap hari dapat kiriman kopi sama cake. Kali ini cake-nya apa, Kak? Wow, red velvet. Makanya punya pacar, San, biar ada yang kirim makanan juga, ucapku sambil menyeruput kopi latte yang dikirimkan Caraka. Caraka memang menepati janjinya, dia tidak pernah berbuat aneh lagi seperti di kantin. Tapi setiap hari dia mengirim kopi dan cake membuat semua rekan kerjaku menjadi penasaran siapa si pengirim kopi ini. Karena selama ini mereka tidak pernah aku bersama pria, mereka tidak tahu saja kalau pria yang kadang satu lift sama mereka, atau pria yang menjadi objek kehaluan mereka itu adalah kekasihku, hahaha. Kirana, thank you for coffee and cake, love it. Terima kasih untuk kopi dan cake-nya, aku sangat menyukainya. Pak Bos, anytime, honey. Kapanpun, sayang. Pak Bos, jangan lupa besok aku jemput jam 10. Kirana, siap. Pak Bos, see you, love you. Sampai nanti, aku mencintaimu. Aku tersenyum malu setiap membaca pesan-pesannya yang selalu diakhiri kalimat, love you, honey. Inilah nasib memiliki kekasih seorang yang sudah pro dalam menjalin hubungan, dia selalu mengetahui bagaimana memperlakukan kita dengan sangat baik, dia benar-benar seperti seorang pangeran yang memperlakukanku layaknya seorang putri. Bohong kalau aku bilang tidak suka diperlakukan sebaik itu oleh seorang pria, tapi aku juga tidak menyukai perhatian yang terlalu berlebihan dan untungnya karena dia sudah cukup mengenalku jadi perhatiannya selalu berhasil membuatku tersipu malu bahkan tertawa terbahak-bahak. Caraka tahu kalau aku lebih menyukai perhatian-perhatian kecil daripada dilimpahi materi yang hanya membuatku merasa sesak dan akhirnya menjadi beban. Dia tidak pernah mengajakku makan di tempat-tempat yang tampilan makanannya sangat cantik, tapi isinya sedikit dengan harga selangit karena hasil ramuan chef ternama, tidak. Aku lebih suka makan di tempat-tempat biasa, yang harganya masih masuk akal, dengan porsi banyak dan yang pasti bikin kenyang. Dia juga tidak pernah membelikanku barang-barang branded karena tahu aku lebih suka sesuatu yang kupakai atas dasar kenyamanan bukan karena mereknya. Tapi mengenai besok sepertinya aku harus memikirkan penampilanku, mengingat dia mengatakan akan mengajakku bertemu dengan teman-temannya. Oke. Aku tak perlu pakaian branded, tapi minimal jangan sampai aku membuat malu seorang Caraka benua. Alhasil aku harus rela mengeluarkan uang dengan nominal hampir mencapai gajiku sebulan untuk membeli pakaian, sepatu dan tas. Nominal terbesar yang kukeluarkan hanya untuk membeli pakaian. Tidak apa-apa, nah, anggap saja ini investasi buat masa depan lo sama Caraka, ucap Siska memberiku semangat setelah melihat jumlah yang harus kukeluarkan. Yang penting, nanti jangan sampai lo bikin malu Caraka, pokoknya lo harus siap tempur. Aku mengangguk setuju dengan ucapan Siska. Dari pagi aku sudah bersiap di depan kaca mencoba make-over diri sendiri. Karena acaranya siang jadi aku hanya memakai make-up tipis dan terkesan natural, rambutku biarkan terurai begitu saja tanpa hiasan apapun. Untuk gaun, aku memutuskan untuk mengenakan gaun floral selutut dengan lengan 3/4 berwarna biru muda dengan potongan sederhana dengan bahan tipis yang terasa lembut dan nyaman. Dan alas kaki aku memutuskan mengenakan ankle strap putih sederhana setinggi 5 cm, dan clutch bag putih melengkapi penampilanku hari ini. Oke. Aku siap bertempur. Dengan jantung yang dak-dik-duk-der, aku menunggu Caraka dan tepat jam 10 dia akhirnya datang. Beberapa saat dia hanya terdiam menatapku membuatku serba salah, apa aku salah kostum? Tapi sepertinya tidak. Dan entah kebetulan atau apa, Caraka juga mengenakan kemeja biru langit yang sedikit tua dari warna gaunku. Cantik, ucapnya membuatku menatapnya yang masih memerhatikanku. Cantik banget. Hahaha, berhentilah memujiku. Aku menggelengkan kepala sebelum akhirnya pamit sama mama dan kami pun pergi menuju daerah Sentul. Menyetir itu menghadap depan bukan menghadap samping. Kamu cantik banget. Lagi-lagi dia memujiku membuatku tertawa sambil menggelengkan kepala. Sepanjang jalan setiap ada kesempatan dia akan melirikku dengan senyum lebar, benar-benar membuatku malu. Pokoknya kamu tidak boleh dandan seperti ini kalau tidak bersamaku, bahaya kalau gini caranya. Aku terkejut mendengar keposesifannya membuatku tertawa. Aku serius, sayang, jangan pernah dandan kalau tidak lagi bersamaku, oke? Iya. Hahaha, good girl.
Saat ini kami telah keluar tol Sentul, melewati IKEA, Mall Ion, Masjid Besar Jabal Nur yang terlihat megah, sebelum akhirnya putar arah masuk ke jalan Bukit Sentul, Cijayanti. Terlihat sebuah papan nama, Situ Kamemut, dengan logo ikan di samping tulisan. Karangan bunga berjejer sepanjang jalan masuk sebagai ucapan selamat atas dibukanya rumah makan Sunda itu. Aku membaca beberapa nama orang terkenal di antara para pengiring bunga. Katanya pesta, kok malah pembukaan rumah makan? Ini juga sama pesta. Tahu begini kan aku tidak perlu pakai gaun segala. Hahaha. Caraka mematikan mesin mobil setelah berhasil parkir. Bukan cuma kamu yang memakai gaun, tapi yang pasti kamu yang paling cantik. Cekak, apaan sih? Dengan cepat aku keluar dari mobil karena malu mendengar gombalannya yang kini tertawa terbahak melihatku yang melarikan diri. Dengan senyum lebar Caraka menjulurkan tangannya yang langsung kusambut. Sambil bergandengan tangan kami mulai memasuki bangunan 2 lantai yang sekelilingnya berdindingkan kaca, terlihat dari luar ruangan itu sudah mulai penuh oleh pengunjung. Caraka benar, aku bukan satu-satunya yang memakai gaun, bahkan mungkin gaunku paling sederhana dibandingkan gaun mereka yang terlihat sangat elegan. Si Kasep baru datang. Seru seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik dengan sangat ramah ketika melihat kami masuk. Iya maaf, Tante, tadi jemput dulu calon nyonya, jadi sedikit terlambat, ucap Caraka membuatku menatapnya dengan mata membulat. Ini calonnya? Wanita itu kini menatapku dengan mata berbinar membuatku tersenyum malu. Elah meni gelis gini. Cantik banget, pintar kakang mah nyari calon teh meni gelis gini. Aku tersenyum malu sambil menjulurkan tangan memperkenalkan diri, dan ternyata wanita ramah di hadapanku ini adalah sang tuan rumah. Mama minta maaf karena tidak bisa hadir. Iya, tenanaon, tidak apa-apa, semalam mamahmu sudah menghubungi tante, katanya mau ke Bandung nengokin Leta. Caraka mengangguk sebagai jawaban. Abi sama yang lainnya mana, tante? Mata Caraka terlihat menyisir ruangan. Ada tuh di handap, bawah, sama yang lainnya. Setelah pamiti sama tuan rumah yang sangat ramah itu, Caraka mengajakku keluar dari ruangan kemudian turun ke bawah menggunakan tangga. Suasana berbeda mulai terasa, dibanding indoor yang terkesan mewah, outdoor terasa lebih menyegarkan untukku. Angin yang berhembus, danau yang membentang, pondok-pondok terapung terbuat dari bambu dibangun sepanjang pinggir danau yang kini telah terisi oleh para tamu. Sebuah teras kayu terapung menjorok ke arah danau, di mana terdapat meja-meja lengkap dengan payung-payung besar berwarna merah marun untuk melindungi dari terik matahari. Di ujung teras terdapat sebuah panggung terapung di mana live music tengah menghibur para tamu dengan lagu-lagu yang sedang hits. Sebuah seruan membuat kami menoleh ke arah 3 orang laki-laki yang berdiri tak jauh dari pagar pembatas. Caraka merangkul pinggangku membimbingku menuju arah mereka yang kini memerhatikan kami, atau lebih tepatnya memerhatikanku. Tunggu. Bukan hanya 3 orang laki-laki, tapi juga sekumpulan perempuan yang berdiri tak jauh dari para pria itu kini ikut memerhatikanku, dan sepertinya aku mengenal salah satu dari mereka. Siapa ya? Aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Aku benar-benar lupa. Akhirnya, go public juga loh. Seru pria dengan lesung pipi dan rambut sedikit gondrong. Hahaha, maunya sih dari kemarin-kemarin go public, tapi buat meyakinkan dia ini lebih susah daripada mengakuisisi perusahaan, ucap Caraka membuat para pria itu tertawa, sedangkan aku hanya tersenyum malu. Jadi apa masih mau buka cabang di setiap kota? Pria berbadan tegap bertanya dengan suara bassnya membuat Caraka tertawa sambil mengelus rambutku sebelum merangkulku. Sekarang cukup pusat saja satu, asal kokoh jangan sampai pailit dan gulung tikar. Hahaha, rupanya sudah bertemu pawangnya dia. Hahaha. Kenalin, mereka ini temanku dari kecil, ini Abi Seka, biasa kita panggil Abi, anaknya tuan rumah. Caraka mengenalkanku pada pria berlesung pipi. Yang ini, calon jenderal kita, Tama, dia sedang tugas di Surabaya. Nah dulu kalau kita tertangkap gara-gara tawuran atau balapan liar, ayahnya Tama ini yang menolong kita, sebelum akhirnya menghukum kita secara pribadi. Mereka semua tertawa mengingat masa lalu. Gue, gak pernah ikut tawuran ya, lo pada nih yang bikin bokap gue kesusahan. Hahaha, ada untungnya juga lo dulu masuk Pemuda Nusantara, minimal kalau sekarang kita ditilang tinggal pakai nama lo biar bebas nggak perlu pakai nama bokap lo lagi.
Sialan, hahaha. Nah, yang ini Askara, dia ini calon jaksa agung. Wow. Circle pertemanan yang luar biasa, pengusaha muda yang sukses, calon jenderal, calon jaksa agung, dan aku tak tahu Abi ini calon apa, tapi yang pasti sepertinya dia juga bukan orang sembarangan. Ini sih seperti Cinderella dikenalkan kepada pangeran-pangeran dari negara tetangga. Guys, kenalin, ini Kirana Az-Zahra, the girl who stole my heart. Perempuan yang telah mencuri hatiku. Masih banyak pangeran di luar sana yang mungkin jauh lebih segalanya. Tapi hanya satu pangeran yang membuat imunku terjun bebas, dan akhirnya mengebarkan bendera putih menyerah atas pesona sang pangeran, dan dia adalah Caraka Benua, the prince who stole my heart.